Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam acara ini, yaitu pembahasan dari Katekismus Heidelberg. Ya. Kita hari ini melanjutkan dengan tema Threefold Office of Christ. Kalau di dalam bahasa Latin itu pakai istilah munus triplex, ini berarti tepat ya terjemahannya. Threefold Office itu bukan three offices, tapi satu office, tapi threefold gitu. Jadi maksudnya ini penekanannya kesatuannya. Tiga itu memang berbeda satu dengan yang lain ya. Tapi di sini penekanannya adalah satu jabatan dan tiga aspek gitu, atau jabatan rangkap tiga, atau apapun terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami istirahat, dan sekali lagi pada hari yang baru ini kami ingin memulai dengan perenungan siapakah Engkau bagi kami, dan apa yang menjadi panggilan kami sebagai orang-orang yang mengaku Kristen, mengaku percaya. Tuhan memberkati saat-saat perenungan ini, kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara maupun juga setiap daripada kami yang mendengar. Berkati supaya perenungan saat teduh pada pagi hari ini sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan, dan Kau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang berkuasa untuk menguduskan kami semua, mengubah kehidupan kami, jadi orang-orang percaya yang sungguh berbuah di dalam tangan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca pertanyaan dari minggu ke-12, Lord's Day 12 ya. Lord's Day 12 kita membaca pertanyaan 31. Mengapa dia dinamakan Kristus? Ya artinya yang diurapi. Jawaban, sebab dia telah ditetapkan oleh Allah Bapa dan diurapi dengan Roh Kudus menjadi nabi dan guru, imam besar dan raja kita. Jadi nabi dan guru, lalu kemudian imam, imam besar yang agung, dan raja. Sebagai nabi dan guru kita yang tertinggi, dia telah menyatakan kepada kita dengan sempurna seluruh rencana dan kehendak Allah yang tersembunyi mengenai penebusan kita. Sebagai imam besar, kita satu-satunya, dia telah menebus kita dengan kurban satu-satunya, yaitu tubuhnya sendiri, dan senantiasa menjadi pengantara kita di hadapan Allah dengan doa syafaatnya. Sebagai raja kita yang kekal, dia memerintah kita dengan firman dan rohnya, serta melindungi dan memelihara kita, sehingga tetap memiliki keselamatan yang telah diperolehnya. Ya, demikian pembacaan daripada pertanyaan ke-31. Nah, saudara bisa melihat di sini ya, di dalam Katekismus Heidelberg ini kan mengikuti pengajaran yang sangat ditekankan di dalam Calvin ya. Calvin juga dia bukan original, dia cuma mengambil daripada Alkitab gitu. Tapi kalau sudah melihat di dalam penekanan ini ya, Threefold Office of Christ ini sekali lagi itu so universal, kita bisa mengatakan ini distinctively reform, maksudnya sangat ditekan di dalam teologi reform, tapi karena bukan menekankan secara eksentrik, tapi simply mengambil daripada Alkitab, maka kita melihat konsep seperti ini juga bisa diresepsi dengan baik oleh misalnya di dalam Catechism of the Catholic Church. Saudara kalau membaca Katekismus Gereja Katolik, saudara akan mendapati juga ada pembahasan tentang Threefold of Christ ini ya. Ya, itu sesuatu yang beautiful ya, saya kita melihat di sini ada agreement. Kenapa ya? Karena kita memang menunjuk kepada firman Tuhan. Kalau setiap daripada kita kembali kepada firman Tuhan, kita akan banyak ketemunya di dalam hal ini gitu. Tapi kalau kita menonjolkan keanehan-keanehan kita sendiri ya, kita akan masuk ke dalam satu polemik yang mungkin nggak ada perlunya gitu. Orang juga mengatakan sebetulnya sebelum Calvin itu Eusebius ya sudah mengembangkan konsep seperti ini, nggak terlalu elaborate gitu, tapi di dalam tradisi reform Threefold Office of Christ, munus triplex ini memang sangat dipentingkan nih. Seperti saudara sendiri melihat di sini, Katekismus Heidelberg itu memberikan section khusus ya untuk membahas Threefold Office of Christ ini ya. Kita hidup di dalam ini ya, pluralistic society yang membutuhkan jawaban juga yang diverse, ya plural juga gitu. Dan kita kalau menggali tradisi teologi kita baik-baik ya, kita mendapati di situ Kristus itu bukan cuma disebut dengan satu title saja gitu. Ya, nah ini ada persoalan deh, kalau kita hanya misalnya selalu bicara itu priestly office saja gitu misalnya ya.
Yesus itu juru selamat mengampuni dosa, itu kan priestly office ya. Nggak salah, soalnya kalimat ini nggak salah, ini juga ajaran Alkitab, bahkan kita sudah membahaskan ya di dalam sebelumnya, itu Katekismus Heidelberg membahas tentang bagian ini. Tapi kalau kita melulu priestly gitu ya, melulu priestly, ya kita kurang limpah ya sebetulnya gitu. Jadi akhirnya bisa one sided, lalu bisa reduktif ya, terus kita nggak mementingkan isu seperti let's say justice gitu ya, atau righteousness. Padahal isu justice itu sudah terkandung dengan sangat baik di dalam kerajaan Kristus ya, the kingship of Christ. Gitu. Tapi ya mungkin sebagian tradisi nggak terlalu tertarik membicarakan kingship of Christ, lebih tertarik bicara priestly office of Christ gitu. Nah, pecahan-pecahan kayak begini ya, saya ini brokenness seperti ini ya, fragmentedness fragmen-fragmen seperti ini ya. Ini unfortunate ya di dalam teologi gitu. Ya, kalau kita cuma menekankan sebaliknya juga sama, cuma menekankan social justice, tapi kita jadi nggak senang dengan istilah Jesus is Savior dan sebagainya. Saya pikir sama ya, ini sama-sama di dalam one-sidedness yang sama. Maka sekali lagi saya penting untuk kembali kepada kelimpahan Alkitab. Dan ini waktu kita membahas tentang threefold office of Christ, ini pun juga belum belum exhausted ya. Maksudnya ini bukan satu list yang sudah mencakup semuanya, karena sudah baca di dalam Alkitab ya, keempat Injil, belum lagi tulisan daripada Paulus, belum lagi Perjanjian Lama dan sebagainya. Saudara akan mendapati gambaran tentang Mesias itu kan banyak ya, range of meaning-nya itu banyak gitu. Spectrum of meaning-nya itu banyak, bukan cuma melulu satu gitu ya. Whether itu priestly, whether itu kingly, royal, atau whether itu prophetic gitu ya. Itu kita masih masuk ke dalam kekayaan ini loh, dan ini cicipan sebetulnya. Waktu kita bicara tentang threefold office of Christ, ini kita nggak mengatakan ini loh, semua tentang Kristus cuma ini tok gitu ya. Bukan, masih ada yang lain, tapi ini satu cicipan untuk membuka wawasan kita supaya kita nggak terus di dalam satu fungsi terus putar-putar di situ terus. Lama-lama jadi klise ya, nggak ada kesegaran, nggak ada kelimpahan, nggak ada kekayaan gitu. Tapi apa sih yang dimaksud di sini ya? Kristus itu kan Mesias ya, Mesias di dalam bahasa Ibrani, Mesias. Lalu terus kemudian bahasa Inggris ya anointed, yang diurapi ya. Itu Kristus kan artinya itu. Maka sudah melihat di sini dia diurapi ya, with the Holy Spirit ya. Ordained by God the Father, has been anointed with the Holy Spirit. Lalu apa diurapi? Nah ini ya, di dalam tulisan daripada Calvin yang diurapi ya ini tiga jabatan rangkap tiga ini ya, yaitu nabi, lalu terus kemudian imam dan raja ya, nabi, imam, raja. Nah di sini di dalam Katekismus Heidelberg di situ prophet itu disebut bersamaan dengan teacher, rather synonymous gitu ya. Pasti ada nuansa perbedaan, tapi di sini dijadikan satu, gitu, prophet and teacher. Nabi dan guru. Lalu kemudian dijelaskan ya, apa sih itu fungsi nabi itu apa gitu. Jabatan nabi itu apa gitu ya. Yang dilakukan oleh nabi itu apa. Nah, di sini nabi itu yaitu menyatakan kepada kita ya, Yesus itu fully reveals to us ya, sepenuhnya the secret counsel and will of God concerning our deliverance. Jadi nabi itu adalah membawa manusia untuk mengenal kehendak Tuhan supaya manusia boleh melakukan kehendak Tuhan. Ya. Di dalam dunia ini manusia melakukan kehendaknya sendiri, makanya kita ini ya berdoa di dalam doa Bapa kami itu supaya kehendak Tuhan itu terjadi di bumi seperti di sorga. Karena di dunia, di bumi ini orang nggak tertarik untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka nabi itu menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan, yaitu kehendaknya, sehingga kita waktu setelah di-reveal ya, diberitahukan itu apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya kita menjadi orang-orang yang taat ya. Sebetulnya kalau kita mengetahui kehendak Tuhan lalu kita taat ya, dunia ini akan menjadi dunia yang lebih menyenangkan gitu ya, lebih habitable gitu. Tapi dunia ini porak-poranda, kacau balau dan sebagainya. Karena orang nggak tertarik dengan kehendak Tuhan, karena orang insist untuk melakukan kehendaknya sendiri. Sekali lagi ya, di sini kaitan antara prophet atau teacher itu adalah mengajarkan atau menyatakan secret counsel and will of God ya, concerning our deliverance. Istilah deliverance itu kan pembebasan seperti ini istilah yang kasih pakai oleh ini ya, Heidelberg Katekismus bahasa Jerman itu Erlösung. Ya, Erlösung kadang-kadang diterjemahkan menjadi redemption, tapi mungkin baik juga kalau diterjemahkan menjadi deliverance ya, mungkin lebih literal, lebih dapat gitu ya nuansanya gitu.
pembebasan ya, pembebasan daripada apa gitu? Pembebasan dari dosa ya, pembebasan dari dosa-dosa ya, dosa-dosa yang konkret ya. Salah satu dosa yang kita bicara di sini yaitu dosa nggak tertarik melakukan kehendak Tuhan. Dosa ignoransi ya. Dosa yang nggak mau tahu ya kehendak Tuhan itu apa ya, dan nggak tertarik untuk mempelajari kebenaran, dan juga nggak tertarik juga untuk melakukan kehendak Tuhan. Maunya pokoknya bagaimana jadi orang yang apa ini namanya, ada determinasi yang kuat sekali ya, saya mau apa saya kejar, saya ada ini apa keinginan yang kuat, saya pasti dapatkan sesuai dengan yang saya mau dan sebagainya. Akhirnya cuma menjadikan orang-orang yang dipenuhi dengan ego ya, bukan orang-orang yang taat kepada kehendak Tuhan. Waktu kita taat kepada kehendak Tuhan, by the way, saya itu bukan berarti terus kemudian kita menghancurkan apa ini ya, kehendak kita ya, itu gambaran karikatural ya. Kalau kita terus waktu kita taat kepada kehendak Tuhan, kita jadi seperti kayak mentalitas budak dan sebagainya gitu ya. Itu bukan anak tapi budak gitu ya, karena cuma disuruh-suruh gitu lah. Gambaran itu gambaran yang salah mengerti sama sekali ya. Doktrin Allahnya keliru. Tuhan dianggap seperti kayak tiran ya, diktator, lalu kita jadi budak yang dimanipulit oleh yang namanya Tuhan itu tadi. Saya pikir gambaran itu salah mengerti ya. Sangat salah mengerti kekristenan. Tapi kita waktu taat, itu Tuhan itu memberikan kepada kita rohnya yang bekerja secara internal, sehingga waktu kita taat, kita betul-betul taat itu dengan sukarela dan sukacita. Nggak ada yang memaksa kita, Tuhan juga nggak memaksa, dia persuade dengan cintanya. Ya. Cintanya yang irresistible, itu saya sudah bahas ya bagian ini. Tolong jangan dibaca dari perspektif kolonialisme, jangan dibaca dari perspektif apa ini military power Kim Jong Un dan sebagainya. Nggak cocok lah, saya bahas doktrin Allah kok pakai perspektif Kim Jong Un, ya nggak cocok kayak gitu. Tapi kita bahasnya itu dari perspektif cinta ya, perspektif cinta, perspektif kasih. Tuhan itu irresistible karena dia itu nggak pernah gagal mencintai kita. Maka waktu kita mengasihi dia ya, kita itu totally persuaded, kita taat kepada dia bukan karena kita dipaksa-paksa, bukan karena kita diinjak, diteror dan sebagainya. Itu kan driven by fear, itu hardly Christian ya, bukan Kristen gitu. Tapi karena kita mengerti cinta kasih Allah, sehingga kita menaati dia dengan sukarela, dengan sukacita. Ya. Yesus mengatakan, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Saya seringkali mengkhotbahkan bagian ini, saudara jangan ganti ya dengan model keagamaan yang palsu yang bilang kita nggak terima dengan ayat itu. Ya. Lalu kita mau ganti, enggak. Jadi orang Kristen itu kuknya masih berat semakin bagus. Lalu kemudian kuknya itu harus semakin nggak enak itu semakin beragama gitu misalnya. Hati-hati saudara menyelewengkan pengajaran dari Yesus Kristus. Yesus bilang kuknya itu enak dan bebannya ringan. Saudara jangan ganti-ganti ayat itu. Jalan agama itu memang suka sekali mempersulit ya, mempersulit di dalam pengertian semakin sulit, semakin sengsara, semakin seperti kayak kita banyak jasanya, kontribusinya kayak semakin asik gitu dan sebagainya. Karena memang manusia itu sombong. Ini sin of pride ya. Tapi kalau kita dibilang gampang, enak ya, enak sih. To be precise, bukan gampang istilah yang dipakai ya. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa kurang tepat pakai istilah gampang. Enak ya. Kita jadi seperti kayak gak seneng gitu ya. Karena kita anggap agama harusnya gak enak gitu ya. Yang enak itu duniawi gitu. Jadi agama harus gak enak gitu ya. Hati-hati saya dengan konsep kayak begitu ya. Itu bukan ajaran Yesus. Nggak tahu ajaran agama apa itu. Agama ciptaan saudara sendiri kali. Bukan ajarannya di dalam kekristenan. Jadi sekali lagi kita mau mengatakan di sini waktu seorang itu taat kepada kehendak Allah. Dia taatnya itu dengan sukacita, dengan sukarela ya. Kuk yang Tuhan pasang itu enak. Bebannya pun itu ringan, katanya Yesus Kristus. Nah, prophet Yesus sebagai nabi yang sejati, true prophet ya, dia menyatakan sempurna sehingga dia bisa mengatakan barang siapa melihat aku ya, dia melihat Bapa ya, karena Yesus adalah perfect representation of the Father. Di dalam hal ini dia menyatakan kehendak Allah itu secara sempurna ya. Kehendak Allah dan juga karya Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan Kristus ya, perkataan Allah. Ya, dia sendiri adalah firman. Lalu yang kedua di sini adalah our only high priest. Dia adalah satu-satunya ya imam besar agung kita. Nah, saudara membaca di dalam tradisi surat Ibrani ini banyak sekali dibahas gitu. Mungkin kita orang Injili ya sangat-sangat akrab ya dengan ini. Tapi tadi saya katakan ya kalau kita cuma priestly function doang gitu ya, cuma priestly office saja gitu ya, one sided sekali lagi ya, ini munus triplex, ini threefold office, one office threefold. Saudara nggak bisa
dapat satu tanpa yang lain, nggak bisa, Saudara. Seperti ini mirip seperti Tritunggal ya. Tritunggal itu kan 3, 1, 1, 3 gitu. Kita nggak bisa memikirkan Bapa tanpa Anak dan Roh Kudus, nggak bisa memikirkan nggak bisa cuma Yesus terus nggak ada Bapa dan Roh Kudus, atau cuma Roh Kudus nggak ada Bapa dan Anak, nggak bisa. Kita mesti mendapat ketiganya. Nah ini di dalam pemikiran yang mirip ya. Saya bukan mengatakan ini Tritunggal, sudah jangan salah tafsir ya. Saya bilang ini cara berpikirnya ini menyerupai. Jadi munus triplex itu artinya adalah one office ya, tapi threefold gitu dalam hal ini. 3, maksudnya saudara nggak bisa dapat satu tanpa yang lain. Tapi kok di dalam ini ya gereja ada orang yang terus bicara misalnya priestly office, priestly office, priestly office gitu ya. Dan seperti juga yang dikatakan di sini ya, dia itu delivered us by the one sacrifice of his body. Dia mengorbankan dirinya, tubuhnya sendiri dan sebagainya. Ya ini ajaran Alkitab betul gitu. Tapi kalau saudara cuma ini tok gitu ya, nggak ada prophet, nggak ada king, ya saudara belum mengerti apa katekismus Heidelberg, saudara belum mengerti ajaran daripada teologi reform di dalam hal ini. Ya. Dan ini pun juga baru cicipan, saya. Threefold Office ini bukan komprehensif sudah semuanya tentang Kristus ya. Masih ada kita bicara yang lain. Kita bisa bicara aspek-aspek yang lain juga. Tetapi ini saya kalau kita mau menekankan yang kedua ini, maksudnya kita sedang membahas yang kedua ini ya, high priest itu apa? Yaitu dia yang mengorbankan dirinya. Jadi imam itu dalam perjanjian lama kan mengorbankan binatang ya, sesuai dengan pengaturan di dalam Taurat itu untuk pengampunan dosa. Nah, Yesus ini adalah imam ya, tapi dia juga sekaligus adalah kurban ya. Dia adalah kurban. Maka kalau di dalam kepercayaan ini, di dalam kepercayaan Protestan, kita bilang Yesus datang, dia sebagai imam. Itu jabatan imam itu sis ya, karena Yesus sudah menggenapinya, jadi nggak ada lagi imam, karena Yesus itulah imam di dalam hal ini ya. Dia adalah imam yang menggenapi semuanya, jadi nggak perlu lagi ada imam. Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Tapi bukan berarti kita orang Kristen nggak ada fungsi imam, ya. Kita bukan berarti nggak ada fungsi imam. Jabatan imam itu Yesus sudah menyelesaikan menggenapi semuanya di atas kayu salib dengan mengorbankan tubuhnya, dengan mengorbankan dirinya sendiri. Itu satu, sacrifice. Kedua, kata kunci waktu kita bicara tentang priestly office adalah dia continually pleads our cause with the Father. Dia itu berdoa syafaat ya, dia menjadi pengantara. Pendoa itu basically kan pengantara ya. Saudara tahu ya, waktu kita mendoakan orang lain ya, mungkin orang lain itu belum bisa berdoa, mungkin terlalu kecewa ya. Dan dalam saat-saat seperti ini, sebetulnya ini penting sekali ya untuk kita orang Kristen gitu, memohon pengampunan bagi dunia ini di dalam saat ini ya, COVID seperti ini, di dalam saat wabah terjadi seperti ini. Saya baca tulisan-tulisan historis ya, menarik. Saya juga quite surprised di situ ya, hampir serentak ya pembicaraannya. Itu orang seperti Beza, seperti tokoh-tokoh Puritan dan sebagainya. Waktu mereka melihat wabah, itu mereka melihat ini murka Tuhan, gitu. Murka Tuhan dinyatakan ya, universal gitu. Yang menarik kan memang ini ya, ini waktu murka Tuhan ya semuanya mengalami. Seperti waktu Elia itu waktu Elia itu mengatakan nggak akan ada hujan gitu ya. Ya dia sendiri juga nggak dapat hujan kan, bukan terus kemudian dia nggak akan ada hujan terus kemudian kecuali di kampungku gitu misalnya ya, kan tidak gitu, dia sendiri juga nggak mengalami hujan, jadi dia sendiri yang juga hidup benar ya, hidup saleh ya juga mengalami itu juga gitu, dalam hal ini ya. Nah ini sesuatu yang menarik bisa menjadi studi lebih lanjut ya, historical study gitu, kenapa ya mereka berpikir bahwa ini adalah wabah ini adalah penyataan daripada murka Tuhan. Memang di dalam kehidupan dunia ini banyak yang nggak beres kan ya. Kita ini perlu pertobatan. Dan yang pertama kali disucikan, dikuduskan, yang dibersihkan oleh Tuhan itu pasti adalah gerejanya. Tuhan akan menghakimi gerejanya ini terlebih dahulu, lebih berat ya daripada dunia ini. Karena dia punya tuntutan di dalam hal ini. Jadi saudara di dalam keadaan seperti ini ya, kita introspeksi diri ya, baik personally maupun juga communally gitu. Maksudnya sebagai orang Kristen, sebagai gereja gitu. Oke, selama ini kita membangun kehidupan kita itu seperti apa gitu. Sudahkah kita apa gitu ya, ini dan ini dan ini dan itu ya. Kehendak Tuhan itu sudahkah kita gitu. Tapi juga kita diminta untuk menjadi pendoa syafaat ya bagi dunia yang nggak mengerti ini, yang nggak tahu apa-apa ya, terus kemudian nggak mau tahu juga perhaps.
Ini adalah tugas daripada orang-orang percaya ya, orang-orang Kristen itu menjadi penengah. Plead the cause of the world ya, itu di hadapan Allah. Supaya dunia ini juga mendapat belas kasihan Tuhan. Itu fungsinya orang Kristen dalam hal ini. Tapi kita belum berbicara tentang Christian sih, kita masih di dalam hal ini bicara tentang ini ya, bicara tentang Kristus sebetulnya. Nah, Kristus itu ya, sebelum kita sanggup berdoa, mendoakan orang lain, Kristuslah sang pendoa syafaat yang agung itu. Dia continually pleads our cause with the Father. Jadi waktu saudara bicara tentang priestly ya, priestly itu kan imam ya. Imam, saya sudah pernah mengatakan, whereas nabi itu merepresentasi Allah, mewakili Allah ya di hadapan manusia. Priestly itu terbalik. Priestly itu mewakili manusia di hadapan Allah. Di dalam hal ini, priestly itu menghadap Allah, dia mewakili manusia ya. Dan di sini kita bicara Yesus Kristus itu adalah imam yang sungguh-sungguh mengerti kelemahan kita. Yang ditekankan di sini adalah pribadi Kristus menurut natur manusianya ya. Jadi saudara membaca di dalam bagian ini, pertama Yesus sebagai the high priest, dia mengorbankan tubuhnya sendiri. Dia sendiri adalah priest itu, dan dia juga adalah kurbannya. Dan dia juga menjadi great intercessor, ya. Dia adalah pendoa syafaat yang agung itu, dua ini ya. Dan yang terakhir, dia juga adalah our eternal king. Dia adalah raja, who governs us by his word and spirit, who guards us and keeps us in the freedom he has won for us. Ya, ada beberapa kata kunci di sini ya. Di dalam teologi reform itu kingly kan seringkali, royal itu kan seringkali dikaitkan dengan righteousness ya. Righteousness kita sudah sering bahas. Mungkin kita ini ya, kali ini menekankan bagian yang lainnya. Pemerintahannya, kepemerintahan. Tapi pemerintahan apa sih? Bukan dengan pedang, bukan dengan tangan besi, bukan. Ya. Sudah perhatikan ya. Ini kingship ini memerintah dengan firman dan roh. Ya. Firman dan roh. Jadi gambaran Kristen yang tyrannical gitu ya, kayak Hitler dan sebagainya, itu doesn't make any sense ya. Itu bukan Kristen sebetulnya. Itu abusing ini ya, abusing Kristen gitu. Lalu jadi abusing power dan sebagainya, menindas yang lemah dan sebagainya. Itu jauh sekali daripada konsep kingly office of Christ. Karena kalau sudah melihat di sini ini govern, betul memang govern, memerintah ya. Jangan anti ya sesuai dengan kalimat memerintah sebenarnya. Tapi memerintah dengan apa? Dia memerintah dengan firman dan rohnya. Gereja itu perlu punya ini ya, perlu punya kingly office ini. Dia memerintah, bukan dengan apa ya, tampil sok powerful gitu ya. Seperti kayak powernya dunia, itu theology of glory so ya, kalau pinjam istilah Luther, bukan theology of the cross. Tapi gereja juga seharusnya itu memerintah bersama dengan Kristus dalam hal ini ya, juga sama ya, by his word and spirit ya. His word and spirit. Lalu karena dia adalah raja, dia juga memelihara kita ya, guards us and keep us. Dan kata kunci yang lain freedom di sini ya, freedom. Ya, dia adalah raja yang menang perang. Ya, dia menebus kita, ya dia mengeluarkan kita dari dosa sehingga kita bisa menikmati freedom. Freedom itu apa? So, kalau dalam konsep Kristen sederhana sekali. Freedom itu adalah freedom to love God and to love our neighbor. Kalau kita terus-menerus gagal, nggak tertarik, males, dan rasa berat sekali to love God and to love our neighbor, ya kita belum mengerti apa itu Christian freedom. Freedom itu bukan autonomi, saya bukan. Saya mau berpikir apa terserah, saya mau apa ngomong apa terserah begitu ya. Bukan, saya bukan itu. Freedom itu adalah bagaimana saya dikuasai oleh cinta, ya. Cinta untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu baru kita bicara true Christian freedom. Jadi musuh kita itu ya, kita ini terkurung, kita ini tadinya itu ada di bondage, imprison dan sebagainya. Itu kita dikuasai oleh hatred ya, dikuasai oleh hati yang sempit ya, dikuasai oleh insecurity, dikuasai oleh ketakutan ya, fear of punishment, teror ya, dan seterusnya dan seterusnya. Gambaran-gambaran seperti ini saya yang tadinya itu imprison kita, tapi waktu Yesus menebus kita ya, dia adalah raja yang menang, dia mengaruniakan true freedom sehingga kita ini bisa melayani Tuhan kita dengan bebas ya. Kita nggak harus dikuasai terus oleh self-centeredness, ego, sin of pride, hati yang nggak bisa compassionate dan sebagainya. Ini semua imprisonment saya. Gambaran kayak begini ini imprisonment. Tapi kalau Kristus memberikan kepada kita freedom, ya dia akan memberikan kepada kita freedom to love ya,
to be merciful, ya, to have compassion, to govern in righteousness, ya, to embrace universally, ya, nggak dikuasai oleh parsialitas, rasismus dan sebagainya dan seterusnya itu tadi ya. Saudara bisa merenungkan sendiri ya bagian ini ya. Meskipun kita nggak baca ayat-ayat Alkitab, saudara, tapi tadi yang kita jelaskan itu sebenarnya berasal daripada Alkitab ya. Saudara bisa mendengar echo daripada pengajaran di Alkitab. Ini termasuk salah satu bahan yang padat sekali ya. Saya berharap saudara bisa membaca baik-baik kembali ayat-ayat Alkitab yang dikutip di sini, threefold office of Christ. Tapi saya mau melanjutkan kepada ini ya, pertanyaan ke-32, pertanyaan ke-32. Nah, sekarang saudara perhatikan ya, ini struktur penting sekali di dalam, sangat ditekankan dalam Calvin dalam teologi reform ya. Nggak cukup kita hanya bicara tentang Kristus ya, tapi terus kemudian itu nggak ada union with Christ gitu. Kita nggak participate ya di dalam kehidupan Kristus, itu nggak cukup gitu. Ya, Luther mungkin dalam hal ini dia dipakai Tuhan untuk menekankan Kristus pro me ya, Kristus bagi saya. Ini salah satu sumbangsinya Luther yang sangat penting gitu ya, Kristus bagi saya. Tapi Calvin teologi reform akan mengatakan bukan cuma Kristus pro me, tapi juga Kristus in nobis. Kristus itu di dalam kita ya, dan kita juga di dalam Kristus. Kita itu participating ya di dalam kehidupan Kristus. Betul-betul ada mystic union with Christ ya, unio cum Christo. Jadi ini saya strukturnya selalu seperti itu ya. Pertama Yesus itu siapa, lalu terus kemudian kita ini berbagian di dalamnya. Kristus dalam kita dan kita di dalam Kristus. Maka di sini question and answer 32 itu why are you called a Christian? Mengapa ya kamu disebut orang Kristen? Lalu jawaban bahasa Indonesia, sebab aku melalui iman adalah anggota tubuh Kristus dan dengan demikian mendapat bagian dalam pengurapannya. Tujuannya supaya aku mengakui namanya, mempersembahkan diriku kepadanya menjadi korban syukur yang hidup. Di dalam hidup ini berperang melawan dosa dan iblis dengan hati nurani yang bebas dan tulus, dan kelak di akhirat bersama-sama Dia memerintah segala makhluk untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan ya di dalam bagian ini, menurut Katekismus Heidelberg kita disebut Kristen. Ya ini kan memang di dalam Alkitab dinyatakan seperti itu ya. Pertama itu karena melalui iman ya, melalui iman by faith atau true faith, saya adalah anggota Kristus. Saya ini adalah anggota Kristus, anggota tubuhnya. Maka, dengan demikian, saya berbagian di dalam pengurapannya. Nah, ini sangat ditekankan ya di dalam pikiran Calvin. Kristus itu diurapi bukan hanya bagi dirinya sendiri, gitu. Bukan berhenti pada Kristus. Ya. Kristus itu diurapi ya, supaya dia meneruskan kepada jemaatnya, the church. Ya. Jadi Kristus tidak menahan urapan itu bagi dirinya sendiri, melainkan dia meneruskannya kepada gereja, kepada jemaatnya, kepada tubuhnya. Ada organik ya, mystic relationship antara kita dan Kristus ya. Kita ini adalah anggota tubuhnya. Sehingga waktu kita mengatakan Kristus itu adalah yang diurapi, maka kita yang adalah anggota-anggota tubuhnya juga berbagian di dalam pengurapan itu. Kita ini ya seperti Kristus ya, Kristus kecil gitu ya, Kristus kecil di dalam hal ini. Maka kita juga disebut Christian kan. Christian itu kan dari istilah Christ ya, Christian ya. I am anointed. Nah, yang pertama saya di sini ini Saudara kalau sudah membaca di dalam ini ya, Pak, struktur threefold office tadi ya. Jadi selalu ada implikasinya, koherensinya ya. Kristologinya seperti apa, lalu soteriologinya juga seperti apa, antropologinya itu juga seperti apa gitu, eklesiologinya seperti apa ya. Nah, saudara melihat di sini with regard to prophetic office ya, prophetic office tadi kan dikatakan apa prophetic and teacher itu kan dikatakan bahwa kita itu Kristus itu menyatakan kehendak Allah begitu ya, sehingga kita mendapatkan penyataan itu kita bisa taat kepada Dia. Maka di sini kemudian waktu kita bicara tentang prophetic apa di sini? Yaitu supaya kita boleh confess, mengaku namanya. So kalau kita bicara tentang confession ini bisa panjang sekali ya, soalnya confession itu di dalam zaman apa ini, Nazi ya, Nazi Jerman itu banyak gereja itu ketakutan ya, juga salut gini sama Hitler juga. Mereka takut gitu, mereka nggak punya keberanian
untuk memberikan kritik kepada rezim itu, dan mereka pokoknya submit sekam begitu saja ya kepada Hitler gitu. Sayang sekali, saya. Tapi kita bersyukur di dalam keadaan seperti itu ada sekelompok orang Kristen ya yang menulis deklarasi Barmen. Salah satu pemimpinnya itu adalah Karl Barth ya, adalah Karl Barth. Lalu dia termasuk yang berani menentang daripada rezim Hitler itu ya, sampai ya akhirnya dia sendiri diusir keluar daripada Jerman dan dia mengajar di Swiss akhirnya ya. Kita membutuhkan kesaksian-kesaksian seperti ini, ya. Kesaksian di dalam pengertian kita itu dari courage yang diberikan oleh Roh Kudus. Kita nggak mau konform dengan tiran yang ada di dalam dunia ini ya. Dan ini menurut Heidelberg Catechismus, ini sangat berkaitan dengan pemahaman kita bahwa Yesus itu adalah nabi. Saudara perhatikan ya, nabi itu kan selalu confess ya, confession. Maksudnya ini mesti menegur Ahab ini. Wah, bahaya kan ya menegur Ahab, ini raja loh. Saya kalau tegur bagaimana saya bisa melayang kepalanya begitu ya. Tapi dia mesti confess gitu. Confess itu berani menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Meskipun bisa menyinggung, bukan menyinggung lagi, saya bisa menusuk-nusuk sampai orang itu nggak seneng dan akhirnya menimbulkan hatred, dan orang kalau nggak mau bertobat akhirnya terus bisa kena penggal kepalanya ya, seperti Yohanes Pembaptis itu. Tapi nabi-nabi itu, saudara perhatikan ya, mereka tetap confess di dalam hal ini. Mereka mengatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saudara dan saya dipanggil saya untuk bukan menyenangkan ini ya, menyenangkan sesama gitu. Ketakutan kok kehilangan teman dan sebagainya. Memang kita juga nggak dipanggil. Sisi yang lain saya dialectically speaking, kita juga nggak dipanggil untuk menciptakan musuh sebanyak-banyak ya, pasti tidak lah, saya itu orang sakit jiwa namanya. Tapi ada saatnya saya waktu kita menyatakan kebenaran terus kita ternyata nggak bisa menyenangkan kelompok tertentu. Ya sudahlah, kita mau bagaimana saya, saudara mau menyenangkan gitu supaya mempertahankan sebanyak mungkin teman, atau saudara tetap berani confess his name di dalam hal ini ya, confess his name meskipun saudara dibenci, nggak disenangi, dianggap orang yang kok kurang toleran lah dan seterusnya, kok nggak menjaga persahabatan gitu ya, kok nggak ingat masa lampau, pernah ditolong dan sebagainya, kok malah menegur sekarang dan seterusnya gitu ya. Itu ada kesulitan seperti ini kan ya. Dan saya bukan bicara cuma di dalam ini loh, saya level personal ya, one to one itu satu hal, tapi juga gereja. Gereja berani nggak di dalam hal ini gitu. Kalau kita betul-betul mengerti Kristus itu adalah the true prophet ya, prophet di atas segala prophet. Dia sudah menyatakan kehendaknya. Lalu kita berani untuk confess di dalam hal ini ya, confessio, pengakuan. Needless to say ya, kalau saudara ini ya, Pak, ini ada orang mengatakan seperti ini, dan saya pikir sangat tepat ya. Bedanya katekismus sama confession itu apa gitu? Katekismus ini ada katekismus kan ya, tapi ada confession gitu, yang namanya confession, pengakuan iman. Confession itu by nature lebih polemikal. Gitu. Katekismus memang bisa saja ada certain aspek yang polemikal, tapi katekismus itu terutama adalah mau mengajar, pedagogical. Tapi kalau sudah bicara tentang confession itu confess ya. Ini saya percaya ini, maksudnya bukan seperti yang itu. Gitu. Coba saudara perhatikan deh, ini apa pengakuan credo iman ini ya, apa itu iman yang pengakuan iman yang kuno itu ya, tadi konsili dan sebagainya. Itu kan satu statement dikeluarkan itu kan against bidat apa, against pandangan error yang mana dan sebagainya. Ini ada confession di sini. Gitu. Ya. Gereja nggak boleh kehilangan ini, saya confession. Kalau kita jadi submit to the word ya, jadi terus kemudian bagaimana bisa ini namanya ya, jangan sampai menyinggung dunia ini gitu ya. Ngapain kehilangan ini teman dan kehilangan orang-orang yang sudah baik hubungannya dengan kita. Lalu kita lebih mau menyenangkan manusia daripada menyenangkan Tuhan ya. Kita nggak mengenal Kristus sebetulnya. Kita bukan orang yang mengenal bahwa Kristus itu adalah nabi. Ini semuanya berkait satu gitu ya. Kalau kita percaya dia adalah nabi, kita percaya dia memberitahukan kehendaknya kepada kita. Lalu kita apa? Kita confess. Meskipun itu nggak cocok dengan zeitgeist, meskipun itu nggak cocok dengan the spirit of the age gitu ya, nggak cocok. Itu seperti kayak kelihatan menyinggung daripada spirit yang ada di dalam dunia ini. Gitu. Tapi kalau sudah melihat di dalam Alkitab ya, sekali lagi ya, orang-orang yang dipakai Tuhan itu, meskipun mereka nggak sempurna, tapi ada satu ciri khas ini ya, mereka adalah orang yang berani confess gitu.
Mereka adalah orang-orang yang berani menentang rejim-rejim yang ada di dalam dunia ini, rejim apapun gitu ya, rejim mungkin sekarang rejim wabah kali ya, yang juga membuat orang ketakutan gitu. Tapi kita mesti berani confess di dalam hal ini. Ini yang pertama saya, waktu bicara prophetic office. Yang kedua, waktu bicara tentang priestly office ya. Jadi Kristus itu adalah imam besar agung, dia 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 mengorbankan tubuhnya sendiri ya, dan dia menjadi pendoa syafaat yang agung. Lalu bagi kita apa? Nah, di sini sudah melihat ya, to present myself to him as a living sacrifice of thanks. Kalau kita mengerti Yesus itu adalah imam besar yang agung, dan dia sudah menyerahkan dirinya, menyerahkan tubuhnya, maka saudara dan saya ya, yang juga berbagian di dalam pengurapan yang ada di dalam Kristus, kita juga diundang untuk mempersembahkan diri kita sebagai living sacrifice. Roma 12 yang terkenal itu loh ya. Tidak menjadi sama dengan dunia, ya, tetapi menyerahkan diri itu sebagai living sacrifice ya, berubah ya. Our mind itu terus-menerus ditransform ya. Bukan conform to the world ya. Roma 12 yang terkenal itu ya, ayat 1, ayat 2. Tapi saudara perhatikan di sini ya, living sacrifice of thanks. Sekali lagi ya, ini bukan karena saudara tergencet lah, karena dipaksa, karena diteror, atau apa gitu, diinjak-injak gitu. Menarik saya kalau dalam bahasa Inggris itu ya, itu ini dipengaruhi bahasa Latin. Kan ada beda ya antara sacrifice and victim ya. Sacrificium dan victima itu dua hal yang lain ya. Nggak semua bahasa ada seperti ini loh. Saya nggak tahu di dalam bahasa Indonesia ya. Saya nggak katanya ada orang mengatakan sebetulnya ada juga korban dan kurban gitu ya. Mungkin korban bukan kurban, kurban bukan korban. Saya nggak tahu. Mungkin saudara lebih mengerti daripada saya ya. Bisa dicek lagi. Tapi kurban itu supposedly yang menunjuk kepada sacrifice. Kalau korban itu yang korban victim itu tadi ya. Korban perang gitu ya, misalnya korban bencana alam, itu kita nggak bicara sacrifice, kita bicara victim gitu. Tapi waktu kita bicara sacrifice, kita katanya ya lebih baik pakai istilah kurban gitu ya. Ya mungkin itu gambaran ini bisa menolong ya. Tapi di dalam bahasa Latin sudah mendapati pembedaan ini jelas sekali gitu ya, sacrificium atau victima. Gitu. Dan sih waktu dikatakan a living sacrifice, sacrifice maksudnya apa sih? Ini dari kehendak saya gitu. Nggak ada yang memaksa. Memang saya digerakkan oleh Tuhan, betul. Tapi saya melakukan ini karena ucapan syukur. Ucapan syukur. Saudara kalau membaca ini ya, di dalam apa itu 5 roti, 2 ikan, yang terus kemudian dilipat gandakan. Itu menarik ya, saudara. Ini kan memang bahasa perjamuan kudus ya, ini Eucharistic language. Tapi saudara perhatikan ya, 4 ini ya. Itu Yesus mengambil ya, maksudnya mengambil persembahan itu, dia mengambil roti itu ya, lalu dia mengucap syukur ya, lalu dia memecah-mecahkan. Saudara perhatikan ya, memecah-mecahkan itu setelah ada ucapan syukur. Kehidupan saudara dan saya, kalau kita ada ucapan syukur, kita itu lebih gampang berkorban atau berkurban gitu ya. Dipecah-pecahkan itu lebih nggak sakit. Tapi kalau orang nggak ada ucapan syukur, nggak ada bahagia, nggak ada sukacita, lalu masih disuruh korban lagi ya, dan sebagainya, waduh bisa jadi jengkel sekali gitu. Kenapa saya harus korban lagi? Saya selalu yang korban, dan sebagainya. Akhirnya kekristenan bukan jadi cook yang enak dan beban yang ringan, deh. Tapi jadi beban yang berat dan cook yang nggak enak gitu. Itu bukan Kristen, itu agama kepercayaan yang berbeda gitu. Itu bukan Kristen. Tetapi kalau kehidupan kita itu dipenuhi dengan ucapan syukur, maka ada kebahagiaan ya. Ada sukacita ya. Kita dipecah-pecah itu rela di dalam hal ini. Pemecah-mecahan itu ya memang tetap sakit sih, tetap. Namanya penyangkalan diri kan ya. Namanya sacrificing, pasti ada certain pain gitu. Tapi kalau saudara kehidupan itu melimpah dengan ucapan syukur ya, seperti diajarkan di dalam Alkitab yang dimengerti dengan baik oleh penulis-penulis Katekismus Heidelberg. Ini bukan menjadi victima gitu ya, tapi menjadi living sacrifice of thanks. Satu persembahan yang hidup, persembahan syukur ya. Saudara kasihnya itu rela ya. Kita justru bersyukur saya bisa berbagian, saya bisa memberi kehidupan saya gitu untuk dipakai oleh Tuhan. Saya seringkali mengatakan problem dalam kekristenan itu bukan karena kita kurang dana lah, atau kurang PhD gitu mungkin ya, atau kurang
kurang gedung besar gitu misalnya ya, atau apa sih sebenarnya problem yang sangat 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 penting itu ya di sini yang untuk kita pikir ya ini tuh saya nggak orang Kristen tuh betul-betul mau mempersembahkan hidupnya atau tidak ya, atau masih ada certain reservation gitu. Dan ini bukan cuma untuk menjadi hamba Tuhan, bukan saya. Semua orang Kristen ya. Saudara perhatikan di sini ya. Pertanyaan 32 ini bicara tentang kenapa kamu disebut Christian. Ini kalimat bukan kenapa kamu disebut pendeta. Bukan. Ini bukan kenapa kamu disebut hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan. Kenapa kamu disebut Kristen? Lalu Kristen itu apa, saya? Kristen itu confess his name dan Kristen itu present his atau herself ya to God, to Christ as a living sacrifice of thanks. Ya. Semua orang Kristen itu seharusnya mempersembahkan kehidupannya sebagai korban yang hidup ya, karena dia itu tahu bersyukur karena dia mengenal Kristus. Kristus itu adalah imam besar yang agung, dia sudah mengorbankan dirinya sendiri ya. Prome sudah. Nah, sekarang bagaimana? Nah, sekarang kita, saudara dan saya diberikan kesempatan untuk menjadi seperti Kristus, kita juga mengorbankan kehidupan kita. Hati-hati saya dengan model kekristenan, katanya kekristenan, tapi ini seperti kayak either kekristenan yang nggak bertumbuh atau mungkin bukan kekristenan sama sekali. Mereka terus membicarakan Kristus bagi saya, Kristus bagi saya, Kristus untuk saya, Tuhan untuk saya gitu. Tapi nggak pernah bicara kita yang juga bagi Kristus. Nggak ada pembicaraan yang kita juga mengikut jejak kaki Kristus. Nggak ada bagian itu saya. Yang ada cuma ya Yesus adalah ya mungkin pakai slogan yang benar ya, juru selamat itu ya, juru selamat dia Tuhan. Tapi sendiri nggak ada persembahan itu, nggak ada. Nggak ada peneladan, imitatio Christi, itu nggak ada sama sekali. Nggak ada. Yang ada pokoknya Kristus selalu untuk dia, untuk dia, untuk dia, untuk dia. Tapi dia sendiri nggak pernah mengikut Kristus, nggak tertarik, dia juga bukan untuk Kristus dan sebagainya. Terus harus selalu Tuhan yang untuk dia. Ini cacat ya, saya gambaran kekristenan seperti ini, kekristenan yang cacat sebetulnya. Gitu. Tapi kalau sudah mempelajari di dalam Katekismus Heidelberg, ya, sekali lagi ya, priestly office of Christ, itu implikasinya adalah seperti ini. Kalau saya mengenal, Yesus itu mengorbankan dirinya sendiri, tubuhnya, maka saya juga diundang dengan bahagia, dengan sukacita. Ya. Thankful, ya, in gratitude, kita mengorbankan diri kita juga untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Termasuk juga untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat. Ya. Menjadi imam-imam kecil seperti Kristus yang mendamaikan orang, bukan memperkeruh suasana, bukan, tapi yang mendamaikan. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka itu disebut anak-anak Allah, ya, mediator-mediator kecil seperti Kristus, ya, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, ya. Kabar baik di dalam pengertian limpah ini ya, jangan direduksi di dalam pengertian apa itu cuma dosa 1 dan dosa 2 doang gitu ya. Tapi dalam pengertian yang ini ya, limpah gitu. Dan terakhir saya, waktu kita bicara tentang kingly office ya, ini bagaimana penghayatannya dalam kehidupan orang percaya, yaitu to strive with a free conscience against sin and the devil in this life, and afterward to reign with Christ over all creation for eternity. Kalau kita mengenal kingly office of Christ ya, ini berarti kita itu dilibatkan di dalam peperangan ini, ini holy war, holy war. Tapi ini bukan perang fisik ya, ini perang spiritual. Berperang melawan apa atau melawan siapa? Di sini yang ditulis adalah against sin and the devil ya. Salah satu ini saya Pak, the art of war itu ya, the art of war kalau sudah belajar itu adalah bagaimana saudara bisa mendeteksi enemy. Agama itu bisa bergerak ke arah ini ya, saya, ke arah fundamentalisme yang salah gitu, ke arah radikalisme. Kalau salah mendeteksi enemy gitu. Yang seharusnya bukan enemy tapi dijadiin enemy. Kacau saya ini kayak begini nih ya. Akhirnya menjadi satu gambaran agama yang luar biasa destruktif dan merusak gitu. Kekristenan nggak terkecuali ya, saudara. Kekristenan tidak terkecuali. Saudara jangan lihat agama lain, kita lihat agama kita sendiri. Ini autokritisisme. Kalau kita salah mendeteksi musuh ya, kita berperangnya pasti salah gitu. Akhirnya kita masuk ke dalam polemik yang salah, yang karu-karuan gitu ya, dan akhirnya kita membuang anugerah Tuhan, membuang kekuatan. What a waste kehidupan yang seperti itu, saya. Karena kita berperang dengan salah. Aneh ya, saya kalau di dalam peperangan terus tiba-tiba ada orang yang memukuli apa itu temennya sendiri dan sebagainya. Padahal itu sebetulnya adalah
saudara. Gitu. Padahal itu sebetulnya adalah orang yang juga dikasihi Tuhan. Ya, di sini apa, Saudara? Peperangan ya. Kalau Heidelberg Katekismus ya mengingatkan sin and the devil. Kita ini galak nggak, Saudara, terhadap dosa? Kita ini galak nggak, keras nggak terhadap iblis gitu ya. Ada orang terhadap orang lain itu galak luar biasa ya, keras, sangat keras gitu ya. Nggak toleransi sama sekali gitu. Tapi terhadap devil, terhadap sin of pride, terhadap you name it lah, Saudara, semua sin yang lain ya, sin of gluttony, sin of greed, ya semua sin-sin yang ada itu begitu lemah dan begitu toleransi. Seperti kayak ada kesabaran ya terhadap itu. Nggak ada kepekaan bahwa ini adalah musuh gitu. Tapi melihat orang lain, wah langsung diperlakukan sebagai musuh. Heran deh saya orang-orang seperti ini ya. Kalau menurut Katekismus Heidelberg, ya ini orang yang nggak mengenal Kristus sebagai Raja. Sekali lagi ya saya, kalau kita mengenal Kristus sebagai Raja, kita tahu kita harus berperang melawan siapa, yaitu musuh-musuh Kristus. Kalau Kristus adalah Raja kita adalah hambanya, kita berperang bersama dengan Kristus ya. Kita berperang melawan musuh-musuhnya Kristus. Kita bukan berperang melawan yang dikasih oleh Kristus. Ini kacau dong saya seperti ini gitu. Kita nggak mengerti kerajaan Kristus itu apa sih. Kita nggak mengerti kingdom of Christ itu apa. Kita nggak mengerti kingship of Christ itu apa gitu. Saudara berpolemik dengan apa? Saudara berpolemik dengan siapa? Saudara sedang bertempur dengan siapa? Sekali lagi ya, saya baca ya. To strive with a free conscience against sin and the devil in this life. Free conscience juga penting, ya. Kenapa pakai istilah free conscience ya? Karena Tuhan itu mengalahkan musuh-musuhnya. Dia mengaruniakan kepada kita itu freedom ya. Termasuk salah satu yang sangat dipentingkan di dalam ini ya. Pengajaran reform itu adalah freedom of conscience, freedom of conscience. Hati nurani kita itu mesti menjadi hati nurani yang bebas ya, hati nurani yang bersih. Apa sih lawan katanya ya? Hati nurani yang nggak bersih itu yang seperti apa gitu. Ya, kita sendiri ada konflik sendiri gitu. Kita ada peperangan sendiri di dalam. Itu nggak ada free conscience namanya. Kita schizophrenic sendiri gitu. Kita sendiri itu ada tempuran di dalam diri kita gitu yang nggak beres. Saya juga kasih contoh orang yang nggak bisa berdamai dengan masa lampaunya gitu ya. Nggak bisa menuntut childhood experience-nya di dalam anugerah Tuhan, di dalam pengampunan Tuhan, atau menatap masa depan dengan sangat penuh ketakutan gitu ya, in konflik dengan masa depannya sendiri. Ya bagaimana bisa berperang, bagaimana bisa berperang melawan sin and devil? Nggak mungkin dia berperang dengan dirinya sendiri ya. Dia berperang dengan dirinya sendiri, nggak pernah beres, dia nggak bisa reconcile dengan dirinya gitu. Maka free conscience ini penting ya, saya. Tuhan tuh mengaruniakan kepada kita tuh freedom, termasuk ini freedom of conscience. Tidak ada yang menuduh kita lagi gitu. Bahkan Tuhan sendiri juga nggak menuduh kita, karena Kristus sudah diberikan ya. Kristus sudah diberikan sebagai korban yang sempurna, itu menutup segala kesalahan-kesalahan kita dan mengaruniakan kepada kita ini pengudusan hari demi hari, day by day, mortification of sin. Itu terjadi hari demi hari, kita memeranginya. Jadi kita hidup itu ada free conscience. Kalau kita hidup nggak ada free conscience, ya, dengar pemberitaan firman Tuhan pun bisa salah mengerti. Ada ini, saya pernah ada ini pengalaman mungkin ini ya, rekan-rekan pengkhotbah yang lain bisa ada pengalaman seperti ini ya. Nggak tahu apa-apa ya. Tiba-tiba setelah khotbah terus ada orang texting WA, dia bilang, saya tersinggung Bapak bicara seperti ini. Kenapa saya dikata-katain di khotbah? Saya bingung, siapa yang ngata-ngatain kamu gitu. Yang saya juga nggak tahu pergumulannya apa gitu ya. Kamu duduk di mana, saya juga nggak, bukan cuma nggak tahu duduk di mana. Saya nggak tahu itu orang hadir atau enggak hari itu gitu. Kita cuma khotbah kebenaran firman Tuhan. Tapi orang yang dengarnya nggak dengan free conscience, itu seperti kayak dia dihujami dengan parang atau seperti kayak pengkhotbahnya itu ini ya sedang itu terus bicara nyerang orang itu terus gitu ya misalnya. Ini ada rekan hamba Tuhan pernah mengatakan ini jemaat kayak begini, ini jemaat GR gitu ya. Dia pikir kita hamba Tuhan waktu persiapan firman Tuhan itu lihat pas fotonya dia atau gimana ya. Kita sambil persiapan sambil lihat pas fotonya jemaat. Ini orang ini mesti ditembak ini, yang ini mesti ditembak ini. Gila ya orang berpikir seperti kayak kita pengangguran aja. Sambil persiapan khotbah sambil lihat pas fotonya jemaat. Kita waktu persiapan khotbah nggak lihat pas fotonya jemaat, saya. Kita cuma baca firman Tuhan lalu semuanya bergumul. Tuhan itu mau bicara apa? Setelah itu kalimat itu melayang bagaimana? Itu bukan urusannya kita, itu urusannya Tuhan. Tapi kita nggak ada motivasi untuk apa ya?
menembak siapa atau menusuk siapa, itu bukan urusannya kita. Itu adalah Tuhan yang bekerja. Memang kalau kita mesti menegur, ya kita menegur. Yang saya mau katakan adalah, waktu kita nggak ada free conscience ya, dengar firman Tuhan pun bisa salah, gitu, bisa baper ya, bisa rasa ini kok sangat personal ya kalimat. Ya bersyukur dong, sangat personal. Berarti Tuhan mengasihi saudara kan masih. Gitu. Tapi ada orang dengar firman Tuhan nggak ada free conscience, dia rasa seperti kayak dihujami terus ya dengan apa pisau-pisau yang tajam gitu kan. Dia mendengarnya cuma penghakiman, tapi dia nggak ada perspektif pengampunan, nggak ada perspektif Injil, dia nggak mendengar ajakan untuk bertobat, dia nggak mendengar korban Kristus yang cukup itu ya, bahwa Tuhan yang menghajar itu juga sekaligus adalah Tuhan yang menghibur, yang membalut ya. Dia nggak dengar itu gitu. Dia cuma dengar Tuhan yang menghajar doang. Ya ini berarti nggak ada free conscience. Orang hidup kalau nggak ada free conscience susah sekali ya. Kalau dia itu conscience-nya nggak bersih ya. Apapun bisa salah gitu. Salah tafsir, salah menilai orang ya, dipenuhi dengan kecurigaan yang nggak habis-habis. Intinya sederhana, nggak ada free conscience gitu. Nggak ada hati nurani yang bersih. Tapi kita bersyukur ya, Kristus membersihkan hati nurani ini. Sehingga waktu kita ada free conscience ya, kita ada hati nurani yang bersih, kita bisa bebas berperang. Berperang melawan apa sih? Melawan dosa dan melawan iblis. Ini ya, dua musuh yang diidentifikasi, at least menurut pengajaran daripada Katekismus Heidelberg ya. Setelah itu terus kemudian pada afterward to reign with Christ ya, afterward to reign with Christ over all creation for eternity. Meskipun kata righteousness atau justice di sini nggak muncul ya, tapi kalau sudah membaca di dalam ayat-ayat yang dikutip itu ya, kita nggak mungkin bisa melepaskan ini ya, royal atau kingly office ini ya, atau aspek ini dengan justice, dengan righteousness ya. Orang Kristen yang nggak peduli dengan isu apa ya, social justice dan ya ini ya, righteousness, keadilan dan sebagainya. Itu adalah orang Kristen yang nggak mengerti bahwa Kristus itu adalah raja. Perhatikan kehidupan Kristus ya, raja. Ya kita kalau pikir raja, cara pikir seperti kayak again worldly kingdom ya celaka. Gitu. Bom atom gitu misalnya, terus kemudian tangan besi, military power dan sebagainya. Bukan itu sih. Kerajaan Kristus itu bicara apa gitu. Yesus rule righteously itu maksudnya apa gitu. With justice itu maksudnya apa. Saudara perhatikan ya, sekali lagi ya, ini pengulangan kesekian kalinya di dalam Injil. Yesus itu bergaul dengan semua orang. Semua orang. Dia membuka meja, table fellowship dengan orang-orang Farisi ya, yang self-righteous itu. Susah loh, ya. Susah ya. Mungkin kita membuka meja untuk orang-orang yang marginal mungkin lebih gampang loh sebetulnya. Karena orang-orang yang marginal itu kan lebih rendah hati ya, lebih reseptif, lebih gampang touch gitu. Tapi orang-orang yang ini ya, the powerful ini ya, religiously powerful, wah ini susah, paling susah bergaul dengan orang seperti itu. Tapi saudara perhatikan ya, Kristus juga bergaul dengan mereka. Yesus membuka meja, dia juga menerima undangan daripada Simon. Tetapi saudara juga membaca di dalam cipta Alkitab, dia juga menerima orang berdosa, seperti saudara dan saya. Dia juga menerima pelacur-pelacur, dia menerima pemungut cukai, ya, koruptor-koruptor, ya, orang-orang yang dibuang, yang dianggap sampah di dalam masyarakat, ya. Perempuan, ya, anak-anak kecil, ya, orang kusta, ya, dia memeluk mereka semuanya. Ini namanya rule righteously, rule righteously. Sehingga kalau kita membicarakan righteousness ini dari perspektif ini, sebetulnya nggak bisa dipisahkan dengan mercy. Nah, saya mau bahas ini lebih mungkin sedikit lebih detail di ini ya, lektur publik hari Minggu. Pas giliran saya kita bicara tentang naratif redemption itu apa sih sebetulnya gitu ya. Cerita penebusan itu apa gitu. Apa yang menarik, yang menjadi kabar baik di dalam hal ini. Pembahasan hari ini sampai di sini, kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita untuk bisa semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memiliki threefold office, dia adalah nabi atau guru, dan dia adalah juga imam, dan dia juga adalah raja. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.